apa-apanya. Jadi semakin banyak ilmu, orang itu akan semakin tawadhu ya. Lanjut. Nah ini ya, mudah-mudahan ini di dalam hadis ya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, hati kita termasuk hati yang khusyuk, dan nafsu kita nafsu yang bisa banyak bersyukur gitu ya. Dan doa kita juga doa yang ijabah. Lanjut. Nah ini ya sikap belajar. Jadi lanjut. Ada 3 ya. Jadi ada yang gelasnya penuh air, ada yang gelasnya itu kosong tapi tertutup, ada yang gelas kosong setengah kosong, ada yang gelas kosong terbuka. Lanjut. Nah ini ya. Ini gelasnya penuh air. Dia banyak ilmunya memang, tapi karena dia merasa banyak ilmu sehingga dia tidak bisa lagi diisi ya. Ada yang gelasnya itu kosong tapi tertutup sehingga tidak bisa juga masuk ya. Ada yang setengah tertutup. Nah ini juga setengah tertutup, masuknya juga nggak bisa lancar. Nah yang baik adalah gelas kosong terbuka. Jadi kalau kita belajar ya kita kosongin diri kita ya untuk supaya bisa masuk apa yang diberikan. Lanjut. Nah ini ya, jadikan belajar sebagai hobi ya. Jadi ini Mas Ginting ya, kemarin sayangnya nggak bisa menang di Olimpiade ya, tapi dia sering menang juga ya. Jadi jadikan belajar sebagai hobi ya. Jadi kalau kita menjadikan belajar sebagai hobi, opo iso gitu ya. Mungkin di sini ada yang senang dengan komik ya, ada komik ya, atau cerita Doraemon yang biasanya banyak gambarnya itu ya. Iya, atau kalau ya kaban atau apa gitu ya, itu kan bisa ya, kita seneng kan kalau baca itu kan ngantuk hilang gitu ya. Nah itu jadikan gitu ya. Saya juga waktu itu sempat pelajaran yang paling sukar itu kan banyak yang menganggap matematik ya, tapi begitu saya menemukan teknik supaya saya suka, jadi begitu bisa terpecahkan soal, nah itulah senangnya di situ, sehingga akhirnya bisa menjadi suka ya. Jadi jadikan belajar sebagai hobi atau yang disuka. Jadi anggap aja belajar itu seperti kita membaca komik atau baca Quran itu seperti baca komik gitu ya. Memang tidak mudah tapi bisa dibuat supaya mindsetnya ke sana. Lanjut. Nah ini ya. Jadi melakukan sesuatu dengan happy insya Allah akan menyehatkan ya. Lanjut. Nah ini supaya kita happy, yang bisa nebak angkat tangan dapat hadiah ya. Siapa nama Presiden Indonesia? Ya ini yang depan. Mas siapa namanya? Aufal. Siapa Presiden Indonesia? Prabowo. Prabowo. Iya, Prabowo yang menang ya, tapi belum ya. Dapat separuh dah. Yang kecil aja, kasih kecil. Ya, yang atas itu. Iya. Enggak apa-apa. Karena Prabowo nanti Oktober ya akan ya. Karena tadi sudah yang laki, yang perempuan, yang putri. Mbak siapa namanya? Iya. Mbak Najwa ya. Sama kayak ustadznya namanya ya. Ustadzanya namanya siapa? Yang wali kelas? Nadia. Oh, ini Najwa ya. Dari mana Mbak Najwa? Surabaya. Siapa nama Presiden Indonesia? Joko Widodo. Iya, 100 ya. Kasih hadiah Mas Amir. Ya. Wah, Najwa. Ya, ini nanti bisa dibagi dengan teman-temannya ya. Mbak Najwa, artinya Najwa itu apa? Bisikan. Apa? Bisikan. Katanya orang tua apa? Iya, saya lupa. Oh, artinya saya lupa. Ya baguslah supaya bisa ingat-ingat nanti ya. Kalau kurma ajwa saya tahu. Apa Ustaz artinya najwa? Karena nama itu membawa rasa dan membawa cita-cita ya. Nanti mudah-mudahan artinya bagus ya. Hati-hati kalau yang tidak punya arti atau artinya jelek ya. Minta di jenang abang supaya diganti. Apa Ustaz maksudnya? Makna dasarnya itu sebenarnya pembicaraan atau berbicara. Iya. Pembicaraan ya. Iya. Iya, jadi trending topik ya Mbak Najwa ya.
jadi apa ya kayak orang terkenal lah gitu ya, karena jadi pembicaraan ya. Kalau nggak terkenal kan, nah itu jadi iya seleb, artis. Iya, jadi apa, diusahakan kita itu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita orang tua kita ya. Dari nama itu kan tadi yang dapat hadiah tadi Mas siapa namanya? Aufal. Artinya apa Aufal? Pernah diberitahu tapi lupa. Lupa, ini harus tanya ke Ustadz lagi ini. Apa Ustadz? Aufal Ustadz? Aufal Maksun. Aufal Maksun Ustadz. Maksun ini anu Ustadz ya. Oh iya, jadi nanti ditanyakan ya ke orang tuanya Mas ya. Jadi banyak yang nggak tahu artinya namanya ya. Ini perlu ditelusur ya. Saya punya teman itu namanya Bogi, kan bagus ya Bogi. Ternyata singkatan ya, Rebo Legi gitu ya. Lanjut Mas berikutnya. Nah ini ya, yang belakang, yang berdiri itu, yang ngotot ini ya. Sebutkan 5 panca indera. Ayo Mas, apa? Penglihatan, pendengaran, penciuman, terus perasaan, perabaan, pendengaran. Apa saja tadi? Penglihatan, perasa atau peraba itu ya. Terus bau atau penciuman. Terus apa? Pendengaran. Satu lagi? Iya, 100 ya. Mas siapa namanya? Mas Ghazali. Mas Ghazali ya. Hadiahnya Mas untuk Mas Ghazali. Tepuk tangan untuk Mas Ghazali ya. Jadi 5 panca indera ini kalau di sisi medis ya, kalau kita pelajari nanti, ini kan sudah banyak yang pelajari biologi ya, ada panca indera. Coba next Mas. Nah ini ya, jadi ada tadi kulit ya atau perabaan, ada telinga, kemudian ada mata, ada hidung, kemudian ada rasa ya. Itu merupakan keajaiban dunia ya. Coba kita renungkan ya untuk mata ya. Mata ini kan istimewa ya. Pernah enggak membayangkan bagaimana kalau kita ini tidak bisa melihat? Pernah enggak? Nabrak-nabrak ya. Belum lagi kalau kita renungkan ya, ini kan ada 2 ya, mata kiri kanan ya. Kok bisa menyatu jadi penglihatan itu tidak pecah ya? Mestinya kan kalau kiri dan kanan itu kan ada kayak batas gitu ya, tapi subhanallah gitu ya, Allah menciptakan kita, tubuh manusia yang dikatakan di Al-Quran itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Mata kita bisa melihat dengan tanpa ada batas ya. Jadi ini juga merupakan suatu keistimewaan ya. Mungkin adik-adik belum merasakan seperti yang saya rasakan ya. Dulu itu saya waktu awal-awal jadi dokter itu pengen ya, kalau dokter itu kan biasanya pakai kacamata ya. Saya itu baca itu normal ya, tapi karena supaya kelihatan dokternya gitu, saya kalau meriksa pasien waktu awal dinas itu saya ditempatkan di kliniknya pondok di Jombang, Pak Yai Khomaiti Ustaz almarhum waktu itu. Saya kalau ada pasien, kliniknya kebetulan di depan pondok gitu, melayani umum juga. Saya segera pakai kacamata gitu, wah ben disebut sebagai dokter gitu kan. Selain jas putih juga biasanya dokter kan kacamataan, masa kok enggak gitu, walaupun kacamatanya itu biasa gitu ya.
dalam perjalanan waktu ternyata keturutan ya. Saya ini sekarang Ustaz, kalau nggak pakai kacamata nggak bisa. Karena sudah usia ya. Jadi kalau sudah usia 40, ini mungkin ada yang di sini kacamataan ya. Ternyata tidak nyaman ya orang kacamataan itu sebenarnya ya. Nah bersyukur ya yang enggak. Terus juga pengalaman saya ya, kebetulan kan rumah saya di Kebonsari LPK situ ya, masjidnya di Nuril Iman. Kalau saya berangkat kan naik motor ya, terutama kalau pagi ya, subuh atau maghrib ya, itu kan banyak ini ya, hewan malam kayak ya nyamuk dan sejenisnya ya. Pernah waktu perjalanan ke masjid kelilipan ya, kelilipan akhirnya ya gak bisa lihat ya. Nah mungkin pernah ada yang merasakan kelilipan walaupun hanya sebentar bagaimana tersiksanya gitu ya. Nah sekarang kan alhamdulillah ya nggak ada yang kelilipan kan ya, nyaman gitu ya. Terus kemarin nanti juga mungkin ada di sini ya, ini ada UKS kan Ustadz ya. Jangan segan ya kalau ada keluhan kesehatan untuk memberitahu ke Ustadz atau Ustadzah ya, biar tidak terlambat ya. Waktu anak saya atau putri saya sebelum ini kan di pondok di mana? Jombang ya. Kan tidak bawa handphone ya. Untungnya ada ustadzahnya yang baik hati meminjami. Lemes ya sampai pingsan waktu itu ya. Kemudian saya datang sana, ternyata kena DB ya. Akhirnya harus opname gitu ya. Ya, mudah-mudahan di sini sehat semua ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua kemarin waktu di sini. Waktu di sini itu pendengarannya tidak jelas ya. Ternyata banyak serumen ya. Nah, itu juga harus dibersihkan gitu ya. Artinya apa? Artinya telinga kita yang sekarang ini kita nyaman, tidak ada keluhan, kita tidak syukur. Tapi begitu ada mungkin kelebonan semut atau kena serumen, baru kita merasakan ya. Itu adalah tentang panca indera tadi ya. Belum lagi yang lain-lain ya. Kalau di usia seperti saya atau Pak Muji ini biasanya juga kena penyakit degeneratif ya, namanya katarak. Itu juga harus operasi ya, ganti lensa. Itu kalau tidak ditanggung BPJS, bayarnya mahal ya, bisa di atas 10 juta kalau lensanya yang bagus, ganti lensa ya. Belum lagi kalau misalnya karena usia itu biasanya juga ada pengerasan pembuluh darah ya, ada kena sakit jantung koroner harus pasang ring, itu biayanya di atas 100 juta ya. Belum lagi kalau yang kena penyakit liver ya, sehingga harus ganti hati, ada itu namanya Pak Dahlan Iskan, ganti hatinya harus ke Tiongkok ya, nyari pendonor ya. Ada juga yang karena gangguan ginjal harus cuci darah bukan setiap bulan ya, setiap minggu 2 kali ya. Itu 1 kali cuci darah biayanya 900.000, kali 2 berarti 1 minggu 1.800.000, kali 4 berapa? 8 juta ya. 8 juta 1 bulan, kali 12 berapa sudah? Kali misalnya berapa tahun. Nah itu, karena itu kita sekarang kan nikmat ya. Kalau biasanya orang kena gangguan ginjal itu kalau kencing sulit ya, kadang kencingnya warna merah, kalau terlambat cuci darah sesek ya, sehingga harus cuci darah rutin seminggu 2 kali ya. Alhamdulillah adik-adik tidak mengalami itu gitu. Belum lagi hal-hal yang lain ya. Jadi waktu Dahlan Iskan ganti hati itu biayanya miliar ya. Jadi adik-adik ini misalnya dikasih uang 3 miliar tapi harus ganti hati, mau nggak? Enggak ya. Jadi sekarang ini karena adik-adik sehat, berarti secara tidak langsung punya uang lebih dari 3 miliar gitu ya, walaupun hanya berupa kesehatan. Itu harus disyukuri ya. Lanjut. Nah ini agak sulit sedikit ya, nanti hadiahnya agak besar ya Mas Amir ya. Sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging, yang jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh ya. Dan sebaliknya, jika segumpal daging itu tidak baik, maka tidak baik seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kolbu atau jantung. Nah, sebutkan bunyi hadisnya. Nah, ayo. Nah. Iya.
Iya, coba ini. Ini Mas novel lagi ya? Mas siapa tadi? Ghazali lagi ya? Saya Katanya Mas Ghazali kalau hadis saya nggak hafal. Memang hadis itu kan ada yang do'if, ada yang hasan, ada yang sohe. Kalau Quran hafal. Jadi bunyinya gini ya. Sesungguhnya di dalam tubuh ala fa inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, fa idza fasadat jasadu kulluhu. Ala fahiyal qalb ya. Itu ya. Jadi ada segumpal daging apabila di dalam tubuh apabila baik maka baik seluruh tubuh. Jadi daging yang disebut itu adalah kalbu atau hati atau jantung ya. Lanjut Mas. Nah ini ya, jadi ada jantung ya. Jadi kalau jantung ini baik maka baik seluruh tubuh ya. Lanjut. Atau bisa juga disebut liver atau hati ya. Hati dalam hal ini bisa berarti hati secara fisik. Jadi kalau hati itu rusak ya nggak bisa fungsi kan, atau jantung itu rusak. Bisa juga berarti secara spiritual ya. Kalau hatinya rusak karena iri dengki, maka tubuhnya juga gampang sakit ya. Lanjut. Nah ini ya. Ada yang bisa? Arti dari man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini yang pakai kacamata ini biasanya pinter ini. Siapa namanya? Ahmad. Apa Mas? Kalau sekarang kok barang siapa yang mengetahui nafsumu, maka dia mengetahui Tuhannya. Tepuk tangan ya untuk Mas. Siapa tadi namanya? Ahmad. Mas Ahmad, Mas yang terpuji ya. Diberi hadiah Mas Ahmad. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya atau nafsunya, nafsa, arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita mengenal tubuh kita ya, jadi kalau kita kenal di biologi itu ya, anatomi tubuh kita tadi kan saya sebutkan ya, salah satunya dengan kita mengenal cara kerja mata mungkin ya, kok demikian istimewanya, akhirnya kita jadi kembali kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan gitu ya. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ya Rabbi, ya Tuhanku, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang sia-sia terhadap ciptaanmu itu, termasuk ciptaan mata ini ya. Sehingga kembalinya kita adalah kembali kepada Tuhan gitu ya. Artinya kita jadi kenal Tuhan ya. Lanjut. Nah ini banyak yang hafal. Nah itu. Atau yang perempuan. Ya. Tadi kan sudah Mbak Najwa, yang belum aja. Siapa? Aisyah. Siapa namanya? Hafal ya? Kan juz 30 wajib hafal lah. Siapa namanya? Aisyah. Ya, Aisyah istri Rasulullah, masuk ke hafal ya. Aisyah. Sumpah kamera di kafe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والقمر والليل إذا يغشاها والسماء رفعها Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama dahaha wasab wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها